Jika ada batangnya yang ukurannya sama dari pangkal sampai ke ujung itu kesannya monoton. Itu yang biasa dinamakan silindris. Jadi jika ini lurus di situ itu akan kelihatan statis ya, akan kaku. Maka karena ini stylenya literati harus digerakkan ya. Halo kawan-kawan pegiat dan pecinta bonsai di seluruh Nusantara, selamat pagi. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik hari ini kita akan kembali untuk berbagi informasi. Topik kita untuk pagi hari ini sederhana terkait mengenai bonsai sancang program dengan gaya literati ya, atau bisa juga masuk ke depan di situ dengan gaya batang meliuk di situ. Dan untuk selanjutnya terkait mengenai agenda pada kesempatan hari ini adalah mereview bagian dari bidang bonsai sancang gaya literati mulai dari pangkal sampai ujung. Yang lihat di sini masih dalam kondisi bahan bonsai program. Untuk selanjutnya secara singkat kita akan langsung untuk mencoba memberikan penegasan terkait mengenai konsep bonsai gaya literati ini ya. Untuk bahan bonsai sancang gaya literati ini sudah diprogram selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan ukuran batang sudah mencapai seukuran diameter kurang lebih di sini ada sekitar 5 cm. Untuk lingkar batangnya diameternya sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Tingginya sekitar 1 jengkal. Kurang lebih sekitar 25 cm. Ini masih dalam kondisi sedang diprogram. Untuk selanjutnya rencana saya ingin besarkan kembali untuk mendapatkan cabang tambahan yang rencana kita ambil dari sini. Bagian dari sini naik ke atas kita akan cangkok dan potong, yang kita gunakan mungkin yang di posisi cabang baru ini. Ini mungkin di situ nanti kita akan coba untuk membuat alur geraknya biar nyambung ke arah tertentu, bisa ke kanan. Dengan konsep di situ akan tetap sebagai center pangkalnya adalah di posisi ini, sehingga konsep keseimbangan untuk bahan bonsai ini termasuk juga setelah pembentukan mahkota nanti tidak cenderung kepada berat sebagian saja. Oke, untuk tahapan reviewnya kita lihat dari beberapa bagian pangkal. Coba kita lihat di sini. Untuk beberapa bagian pangkal akar-akar di sini sudah terlihat mengeliling. Ada beberapa bagian yang masih kecil sedang kita liarkan. Nanti kita akan coba ground di situ untuk membesarkan. Baru akar yang berukuran besar di situ harus dipotong dan dipecah di situ, sehingga memungkinkan bagian akar sebagai bagian yang akan membantu untuk proses transfer nutrisi makanan ke beberapa bagian batang, daun dan cabangan itu akan lebih potensial di situ. Untuk selanjutnya kita lihat di bagian sisi ini. Ini juga sempurna akarnya. Ya. Sudah akar-akar mengeliling di situ. Nah, ini ada akar kecil juga. Kita akan lihat. Untuk bahan ini sudah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan diproses di media pot ya, dan selanjutnya mungkin untuk rencana pembesaran kita butuh ground di alam. Di situ kita menggunakan talang seperti ini ya, seperti contoh yang ada di depan ini. Itu akan memungkinkan proses pembesaran pangkal. Kita naik ke bagian pangkal sekitar 10 cm. Di sini beberapa bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu ini ada batang membesar di sini.
waktu itu dibesarkan dengan tujuan ada perencanaan untuk membesarkan pangkal ini. Setelah dapat pangkal lebih besar di sini, selanjutnya kita lakukan proses pemotongan. Ini adalah tips agar bonsai yang satu gerak pohon itu proses pembesarannya tanpa proses pemotongan bisa diliarkan beberapa bagian percabangan di situ. Setelah dapat bagian pangkal lebih besar dari beberapa bagian batang yang mengarah ke atas meliuk di situ, baru lakukan proses pemotongan. Ini untuk menjaga agar tidak terkesan bahwa bahan dari pangkal sampai ke ujung ukurannya sama, atau dengan bahasa istilah itu silindris ya. Ada bonsai mulai dari pangkal sampai ke ujung, entah itu gaya meliuk ataupun gaya formal ya, cokan di situ ataupun informal. Jika ada batangnya yang ukurannya sama dari pangkal sampai ke ujung, itu kesannya monoton. Itu yang biasa dinamakan silindris. Jadi sesuai dengan konsep pemahaman kita harus ada kesan tirus di situ. Nah, untuk selanjutnya di sini jika mau dibesarkan lagi di sini, maka ini akan dipanjangkan, yang lainnya dipotong. Ini adalah gerak pohon yang mungkin mulai dari pangkal sudah kelihatan di situ batang alur liuknya mengarah dari pangkal mengarah ke kiri, muter balik ke sini lagi, dan rencana untuk cabang selanjutnya yang kita gunakan agar terkesan ada pembedaan ukuran semakin mengecil, kesan lurus di sini yang kita ambil, yang ini kita buang, ini kita buang. Ataupun mungkin bisa jadi kita pelihara hanya untuk menumbuhkan percabangan yang ada tujuan-tujuan tertentu, seperti halnya satu contoh bisa dijadikan sebagai cabang yang mati dengan konsep bonsai bunjin. Jika itu aliran bonsai yang kita buat bunjin, main di atas, di bagian bawah mati, itu adalah konsep bonsai yang ada cabang yang mungkin kita biarkan untuk tujuan ini dimatikan nanti. Itu untuk gaya tertentu, tapi akan kita lakukan proses pemotongan semua sampai bersih. Dan selanjutnya ini akan kita coba sesuai dengan sketsa di situ, bisa turun lagi di sini supaya gerak dari batang itu yang mengarah tertentu agar kelihatan dinamis, tidak kaku. Jika ini lurus di situ, itu akan kelihatan statis ya, akan kaku. Maka karena ini stylenya literati, harus digerakkan ya kemana sepanjang ada batang yang tidak menutupi dengan bagian batang baru. Konsepnya semua bagian pangkal sampai ke ujung dengan gerak liuk tertentu, bagian percabangannya kelihatan, dan alur batang utamanya kelihatan, tidak tertutupi dengan tambahan-tambahan cabang berikutnya. Ya, untuk sementara ini aja dulu kawan-kawan untuk review kita pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Semoga ada bagian dari proses yang kita sampaikan melalui tutorial bonsai sancang program gaya literati ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.